Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Yang kami hormati, Ibu Widya Rizky Eka Putri SEMSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi kelas C. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Tahsin Tamami Palevi dengan ujung NPM 108 dan saya Muhammad Amr Wijaseno dengan ujung NPM 065 akan menyampaikan hasil penerapan job order costing pada UMKM Bintang 5, fotokopi digital dan printing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pertama, perkenalkan nama saya Tasim Taman Palevi dengan ujung NPM 108. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM Bintang 5 Fotokopi Digital dan Percetakan merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang percetakan digital dan fotokopi. Usaha ini berlokasi di Jalan Sumantri, Bojonegoro nomor 12C di sekitar kampus Universitas Lampung, Gedung Meneng. Awalnya, usaha ini hanya menyediakan jasa fotokopi dan print biasa. Namun, seiring meningkatnya permintaan, kini sudah berkembang melayani berbagai kebutuhan seperti cetak buku, pas foto, undangan, hingga penjilitan. Usaha ini memiliki satu karyawan tetap dengan jam operasional cukup panjang, yaitu pukul 8 pagi hingga 10 malam. Lokasinya yang strategis di sekitar kampus memberikan keuntungan besar karena pelanggan utamanya adalah mahasiswa dan instansi pendidikan. Kemudian, dari hasil observasi awal, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, sistem pencatatan biaya masih manual, menggunakan buku kas tanpa pemisahan antara bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, penentuan harga jual hanya berdasarkan perkiraan, bukan dari perhitungan harga pokok produksi yang pasti. Yang ketiga, tidak ada laporan biaya per pesanan, sehingga pemilik sulit mengetahui pesanan mana yang lebih menguntungkan. Berdasarkan hal itu, kami memiliki tujuan utama, yaitu menerapkan metode job order costing agar setiap pesanan dapat dihitung biayanya secara spesifik dan terukur. Manfaat yang kami harapkan dari kegiatan ini ada tiga. Yang pertama, bagi UMKM, membantu mereka menghitung HPP dan harga jual secara akurat, serta mengontrol efisiensi biaya. Yang kedua, bagi mahasiswa, memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori akuntansi biaya ke dunia nyata. Bagi masyarakat, mendorong budaya pengelolaan keuangan yang lebih profesional di kalangan pelaku UMKM. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Lokasi sangat strategis di lingkungan kampus, mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. Usaha ini juga dikenal dengan pelayanan cepat dan hasil cetak yang berkualitas. Pemilik memiliki hubungan baik dengan pelanggan tetap yang menciptakan loyalitas pelanggan. Kemudian ada awareness. Pencatatan biaya masih manual tanpa pemisahan antara bahan, tenaga kerja, dan overhead. Belum ada sistem laporan keuangan yang terstruktur dan pengendalian stok bahan sering tidak teratur. Yang ketiga ada opportunities. Permintaan dari mahasiswa dan pelaku usaha lokal terus meningkat, terutama untuk kebutuhan cetak berwarna, dokumen akademik, dan promosi. Selain itu, program kampus seperti PBL menjadi peluang untuk memperbaiki manajemen keuangan UMKM. Yang terakhir ada TRIDS. Persaingan antar percetakan di sekitar kampus semakin ketat. Kenaikan harga bahan baku seperti tinta, kertas, dan listrik dapat menekan margin laba. Selain itu, tren digitalisasi dokumen juga bisa menurunkan permintaan cetak di masa depan. Kemudian, mekanisme penerapan job order costing. Di sini, yang tahap pertama, observasi dan identifikasi masalah. Kami melakukan kunjungan langsung untuk melihat sistem pencatatan biaya yang ada. Hasilnya, pencetakan masih sederhana dan belum mampu menunjukkan biaya tiap pesanan. Yang kedua ada perancangan sistem. Kami menyusun format baru berupa kartu biaya pesanan atau cost sheet menggunakan Excel. Format ini berisi rincian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead lengkap dengan total biaya per pesanan. Yang ketiga ada pelatihan kepada pemilik usaha.
Kami menjelaskan bagaimana cara mengisi kartu biaya pesanan dan konsep dasar biaya, mulai dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, hingga overhead pabrik. Tujuannya agar pemilik tidak hanya mengisi data, tapi juga memahami konsep di baiknya. Yang kemudian yang keempat ada tahap implementasi lapangan. Mahasiswa membantu pemilik mengisi kartu biaya pesanan untuk beberapa order aktual, misalnya pesanan cetak buku sebanyak 80 lembar dengan biaya bahan tinta, kertas, dan hardcover sebesar 48.000. Kemudian ada tahap evaluasi dan perbaikan sistem. Ditemukan kendala seperti keterlambatan pencatatan bahan dan jam kerja. Untuk mengatasi hal ini, mahasiswa memberikan saran agar pencatatan dilakukan setiap akhir hari kerja dan disertai bukti pembelian. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Amar. Selanjutnya, yaitu bentuk daripada kartu biaya pesanan bintang 5 fotokopi digital dan percetakan. Pada kartu ini, yaitu pesanannya sebuah buku dengan 80 lembar, dengan komponen biaya bahan langsung, kertas, dengan total 80 lembar dengan harga satuannya Rp500 dan dihasilkan totalnya itu yaitu 40.000. Kemudian hardcover satu pieces yang berharga 5.000. Selanjutnya tinta printer satu set dengan harga satuannya 3.000 dan dihasilkan total sebesar 48.000 untuk biaya bahan langsung. Kemudian biaya tenaga kerja dengan satu karyawan yang memiliki tarif per jam yaitu 8.750 dengan menyerap waktu 3 jam dan dihasilkan total biayanya yaitu Rp26.250. Kemudian biaya overhead. Yang pertama yaitu biaya listrik dengan harga 100.000 dengan durasi 3 sampai 4 hari. Kemudian total biayanya yaitu 25.000. Alokasi per pesanan selama 3 jam kerja yaitu 9.375. Kemudian WiFi 125.000 selama 30 hari dengan total biaya 4.200 dan dihasilkan yang dialokasikan yaitu 1.575. Kemudian dihasilkan total biaya overhead yaitu Rp10.950. Nah, dari ketiga komponen tersebut dihasilkan biaya bahan langsung sebesar 48.000, kemudian biaya tenaga kerja Rp26.250, kemudian biaya overhead sebesar Rp10.950 dan totalnya yaitu Rp85.200 untuk print buku 80 lembar. Nah, dari komponen tersebut kita akan menghitung laba per produk. Dengan harga jual sebesar 110.000 dan biaya produksi 85.200, maka dihasilkan laba sebesar 24.800 per bukunya. Next, dampak penerapan sistem job order costing terhadap UMKM. Yang pertama yaitu efisiensi meningkat. Pemilik UMKM dapat menghemat waktu dan mengurangi pemborosan bahan-bahan. Kemudian, transparansi keuangan. Semua biaya dapat tercatat dengan jelas di job order costing sheet. Kemudian kinerja usaha membaik. Laba meningkat dari sebesar 10% menjadi sekitar kurang lebih 25%. Kemudian kontrol biaya meningkat. Pemilik dapat membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan setiap pesanan yang ada. Yang terakhir, kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, penerapan metode job order costing di UMKM Bintang 5 fotokopi digital dan percetakan berhasil meningkatkan efisiensi dan ketepatan pencatatan biaya. Sebelum penerapan metode ini, semua biaya itu masih dicatat secara umum, tanpa pemisahan antara pesanan. Namun setelah penerapan metode job order costing, setiap job kini memiliki catatan biaya tersendiri yang memudahkan pemilik dalam menentukan harga jual dan mengevaluasi laba. Bagi kami, sebagai mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman nyata bagaimana teori akuntansi biaya bisa diterapkan langsung untuk membantu usaha kecil menengah ke atas.
Kemudian, kami juga belajar berkomunikasi dan beradaptasi dengan kondisi pelaku UMKM agar solusi yang kami berikan benar-benar bisa dijalankan dan diterapkan. Demikianlah presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Rizky Eka Putri SMSHK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi kelas C. Kami dari kelompok 12 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.